Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat menjalankan ibadah puasa Ustadz. Mudah-mudahan puasa kita lancar dan juga Insyaallah mendapat keberkahan selalu. Amin. Dan Mitra Pas, di pagi hari ini Anda tentu bisa bergabung bersama kami untuk masuk di SMS dan WhatsApp kami 085277999101, juga telepon di 0295385877, atau bisa streaming kami di www.pasfmpadi.com. Dan pastinya karena kita juga live audio visual Mitra Pas, Anda bisa cari di Facebook di fanspage kami Radio Pas FM Padi 2. Nah, topik kita di pagi hari ini sangat menarik Mitra Pas. Mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini bulan training bagi kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Tentunya bulan suci Ramadan dan puasa kita ini merupakan satu hal yang wajib dan juga penyucian diri, dan juga sebagai bulan training itu tadi Mitra Pas akan kita bahas sampai nanti di jam 6 pagi. Monggo silakan Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Mitra Pas FM yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, penuh kebahagiaan, dan mudah-mudahan kita terus semangat untuk membangun, meningkatkan kualitas diri kita. Mudah-mudahan kehidupan kita bisa sukses, mulia, nikmat, bahagia, hasanah dunia, hasanah akhirat, dan kita menjadi bagian dari rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini, mumpung masih di awal dan mudah-mudahan ke depan di Indonesia ini antara NU dan Muhammadiyah dan pemerintah mudah-mudahan bisa bersama-sama, karena tentu proses penyempurnaan itu akan terjadi terus, sehingga semakin lama mudah-mudahan semakin baik untuk kita, untuk kepentingan membangun persatuan umat, membangun ukhuwah Islamiyah, membangun kebaikan-kebaikan bagi seluruh manusia, seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada yang kita ingin sampaikan. Pertama, marhaban ya Ramadan. Kita sudah memasuki, selamat menunaikan ibadah puasa dengan segala amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan di bulan suci penuh berkah, penuh maghfirah, penuh hikmah, penuh bonus-bonus pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa menjadikan kita lebih baik lagi, semakin meningkat kualitas kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa yang diturunkan Allah di Rasul akhir zaman ini adalah konsep yang paling sempurna di antara puasa-puasa yang terjadi sebelumnya. Karena itulah memang tuntunan Islam ini bergerak terus dari Nabi atau Rasul zaman dulu dan disempurnakan oleh Rasul akhir zaman
disempurnakan oleh Allah melalui diutusnya Rasul akhir zaman. Untuk apa? Untuk kepentingan kita membangun kesuksesan dunia akhirat. Nah, di zaman akhir zaman, di zaman inilah dituntunkan suatu tuntunan-tuntunan yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menghadapi situasi yang sangat kompleks dan sebagainya ini makin terasa pentingnya pensucian diri, baik fisik, hati, dan pikiran, yang berujung menguatnya pengendalian diri kita. Pengendalian diri kita dari hati kita, pikiran kita, atau fisik kita yang merusak kehidupan ini. Paling tidak merusak kehidupan diri kita pribadi. Kalau kita renungi secara dalam bahwa konsep pensucian diri kita, fisik, pikiran, hati, dan pengendalian diri itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena begitu banyaknya godaan-godaan, begitu banyaknya kompleksitas duniawi yang berkembang di zaman global ini makin pesat. Kadang kalau kita lepas kontrol terhadap diri kita, hanya yang terjadi ya seperti kayak di Pertamina itu, ratusan triliun ditilep, oplos atau apapun, pejabat-pejabat do korupsi, mementingkan kekuasaan daripada menjadikan negara ini negara hukum. Tetapi ternyata banyak sekali dalam kehidupan ini dipeluntir atau direkayasa dengan berbagai hal yang kalau disimpulkan itu bagian dari terjadinya godaan ubud dunia. Godaan ubud dunia itu begitu menggiurkan, begitu dahsyat dampaknya bagi kerusakan moralitas kita. Nah, itu semua ujung-ujungnya karena kita lepas kontrol. Akhirnya menjadilah perilaku kita perilaku yang tidak terkontrol, yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam yang di situ menghendaki agar kita on the track, berada di jalan yang lurus, berada di jalan penuh berkah, dan akhirnya menjadikan kita menjadi hamba Allah yang rahmatan lil alamin, yang menegakkan kebenaran, yang memberikan teladan-teladan, sekaligus memberikan solusi-solusi kemaslahatan untuk kehidupan umat kita dan kehidupan berbangsa kita, berkehidupan di dalam negara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini penting. Islam sangat mementingkan yaitu pensucian diri dan pengendalian diri. Dan itu kalau sudah kita pegang, Masya Allah, mudah-mudahan kita selalu berada di dalam on the track. Kejujuran kita, amanah-amanah yang diberikan kepada kita akan ditunaikan secara baik
sebaliknya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan diri kita sendiri, dengan menginjak-injak moral, dengan menginjak-injak harkat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh umat Islam. Nah, itulah yang kita coba pada kesempatan ini. Ayo kita menjadikan bulan Ramadan yang penuh berkah ini menjadi bulan training bagi kita. Hal-hal yang kurang baik, yang masih kurang baik, yang belum menjadi kebiasaan yang baik di dalam diri kita, ayo kita rubah. Paling tidak misalkan 10 itu. Bagi yang belum biasa baca Quran dan terjemahannya, cobalah. Bagi yang belum biasa di masjid, cobalah. Biasakan. Bagi yang sholatnya belum khusyuk atau belum rutin untuk sunnah-sunnahnya, baik rawatib maupun yang lainnya, maka mari kita biasakan. Yang kita masih nggak care terhadap halal haram, pokoknya ono amplop diterima aja. Untuk menggulkan sesuatu ya sogok aja. Ada kesempatan untuk korupsi, sikat saja. Kebiasaan kita kalau menjadi pemimpin terus cari amplop-amplop sedekah atau syukuran dari bawahan kita yang kita naikkan jabatannya, atau segala sesuatu yang tidak baik menurut Islam, tidak benar, tidak adil, tidak maslahah, ayo kita anukan. Mari kita renungi, kita tulis. Oke lah, ini bulan training. Apa misalkan? Kita biasa bangun pagi jangan tidur lagi misalkan. Buh ngaji, buh jalan-jalan, buh merenung, buh mengkonsep sesuatu dan seterusnya. Jadi produktivitasnya akan tinggi sekali. Terus kita memanfaatkan waktu kita bisa sebaik-baiknya. Kita rencanakan itu, ditulis yang cukup besar, tempelkan, dan kita mulai tiap hari menilai diri kita apakah sudah semakin mendekat sesuai dengan sasaran kita. Misalkan ngaji ya harus mulai rutin, belum terjemahannya baca terjemahannya, nggak ngerti tanyakan ke yang ngerti, atau baca tafsir-tafsir yang lebih luas sehingga bisa lebih mengerti seperti itu. Karena umat Islam ini menurut pandangan kami titik-titik lemahnya masih cukup banyak sekali. Misalkan tidak terbiasa ngaji, sholatnya juga sekedarnya, terus kemudian tidak memframing diri kita untuk kita anti korupsi, anti menerima atau mencari rezeki kita paling tidak di dalam urusan materi dengan subhat-subhat, apalagi haram. Sehingga anak kita jaminkan untuk mendapat rezeki atau makanan, minuman, dan segala perlengkapannya dari sumber yang halal dan thayyib. Juga kita perlu meningkatkan kesabaran kita, kesungguhan kita. Kadang kita kurang sungguh-sungguh, kadang kita kurang amanah. Diberi amanah sakarepe dhewe kita lakukan. Dan kita mungkin masih banyak yang belum berpikir
hidup ini harus dipasrahkan, harus kita sadari sesadar-sadarnya bahwa kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat agar menjadi hasanah, kita harus mengikuti dengan tulus dan pasrah sepenuhnya tuntunan Islam. Kunci-kunci, resep-resep jitu yang dituntunkan Allah yang maha segalanya, yang sudah memberikan tuntunan kepada kita untuk kita jalankan dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, dengan sungguh-sungguh, sehingga jiwa agama kita menjadi tumbuh. Nah, ini poin-poin yang penting untuk kita lihat. Bahkan yang sekecil-kecilnya kita belum mungkin, yang menjadi salah satu problematika, kadang yang kecil-kecil itu kita kurang care. Misalkan doa-doa, mendoakan orang tua, mendoakan anak, atau doa masuk ke toilet, doa habis wudu, dan seterusnya. Mungkin kita juga belum secara serius berdoa habis sholat. Bahkan kadang-kadang sering kita lihat doa kita pada saat antara dua sujud, yaitu dalam keadaan duduk, kita kadang-kadang sering cepat itu. Bahkan nggak sadar kita tadi itu nyadarin doa apa itu. Padahal di situ besar sekali manfaatnya. Mungkin kita sholat itu di akhir-akhir, terus baru sholatnya cepet-cepetan, begitu selesai brut lari, nggak berdoa sungguh-sungguh, dan seterusnya. Mungkin kita belum merasakan rasa syukur yang mendalam tentang resep-resep jitu yang diberikan Allah berupa tuntunan Islam. Dianggap itu cuma aksesori. Mungkin kita belum merasakan keyakinan, keimanan kita yang dalam betapa dahsyatnya Allah. Allah maha tahu segalanya. Allah mengawasi baik fisik maupun yang dohir maupun yang batin setiap saat. Allah mempertimbangkan dengan sepenuh-penuhnya, tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, tidak pernah tua sehingga akhirnya menjadi pikun dan sebagainya, atau lalai. Allah tidak pernah itu. Allah maha segalanya. Dan semua yang kita lakukan pasti dilihat oleh Allah dan akan dijadikan pertimbangan untuk memberikan kebaikan-kebaikan atau azab-azab untuk kita. Kalau salah dinilai 1, kalau yang baik, yang benar dinilai banyak sekali, bisa 10 sampai 700 kali. Nah, hal-hal semacam itu mari kita perbaiki. Yang kita perbaiki itu banyak hal itu. Terus kemudian mari kita ini misalkan lebih care terhadap lingkungan kita, lebih care untuk mendidik anak-anak kita, lebih care untuk mengendalikan yang kita berikan kepada anak-anak kita ini halal atau haram, dan lebih amanah dengan sepenuh hati untuk kita menjadi hamba Allah yang kredibel di dalam pekerjaan kita maupun di dalam rumah tangga kita. Jadi ada banyak hal yang itu kita perlu lihat, introspeksi, terus kemudian kita jadikan poin-poin rencana kerja kita, kita jadikan itu menjadi kan bulan Ramadan ini bulan training untuk
kita mencari ilmunya, dan kita melatih apa yang sudah kita rencanakan, evaluasi, melatih, menjalankan evaluasi, dan seterusnya, sehingga selesai bulan Ramadan, hati kita, pikiran kita, fisik kita, harta kita, dosa-dosa kita sudah disucikan. Kemudian kita bertambah kualitas hidup kita, lebih khusyuk, lebih sabar, lebih sering kita ini belajar agama Islam, dinul Islam, membaca Quran dan seterusnya, dan lebih care sekali kita terhadap bagaimana kita tidak mengotori kehidupan kita dan keluarga kita dengan barang-barang yang haram, barang-barang yang subhat, barang-barang yang tidak benar dan tidak baik, dan seterusnya. Maka mari kita seriusi. Sebab kenapa? Bulan Ramadan ini bulan suci, bulan penuh pahala bonus, mudah sekali dikabulkan doa-doa kita, dan direduksi atau istilahnya itu dibondo setan-setan, sehingga menjadikan bulan ini bulan yang sangat mudah untuk merubah kebiasaan kita yang kurang baik menjadi kebiasaan yang baik. Maka mari kita sikapi kehidupan, mindset berpikir kita untuk menyadari hal ini, sehingga kehidupan kita ini makin lama makin baik. Maka disimbolkan setelah bulan suci pensucian ini bulan Syawal. Fokuslah kita untuk meningkatkan masalah kebersihan ini, paling tidak yang kita makan, paling tidak pikiran-pikiran kita dalam mengambil keputusan, apakah dilatar belakangi dengan kesucian dan kebenaran, atau dilatar belakangi ingin memoles kekuasaan walaupun dengan aksi tipu-tipu pencitraan, atau malah sebaliknya, mumpung kesempatan punya jabatan, ngeruk sebesar-besarnya dengan cara yang tidak baik dan tidak benar. Nah, ini terjadilah banyak contoh-contoh di Republik kita ini yang masih memprihatinkan. Betapa korupsi besar-besaran di sana-sini, sementara kita ditarik pajak sana pajak sini. Mungkin bagi yang duitnya banyak nggak masalah, tapi bagi yang sudah pas-pasan itu akan menjadi berat sekali. Nah, kalau hasilnya itu dikorupsi untuk setiap proyek itu paling berapa persen. Bahkan kadang-kadang rumor di mana-mana itu bukan hanya 10%, umumnya 30%. Bahkan ada yang bilang 50%. Anggaran untuk pembangunan itu masuk ke area bancaan, sehingga akhirnya yang dibangun duitnya banyak tapi bisa nggak berkualitas dan sebagainya, karena sebagian itu diambil untuk bancaan, melancarkan semuanya. Itu angger wong mesti tahu itu, tapi dibiarkan atau kurang ditangani dengan serius, maka kerusakan moral itu akan berlanjut terus, karena kita dalam kehidupan punya musuh abadi yang disampaikan Allah melalui Quran berkali-kali. Aduwwum mubin. Siapa itu yang disebut musuh nyata itu? Yaitu setan-setan. Maka kita mari memasuki jiwa agama ini dengan menjadikan diri kita untuk melatih masuk secara keseluruhan fisilmi kafah, masuklah dalam jiwa
jiwa yang utuh, yang kafah di dalam menjalankan kehidupan ini dengan menjadikan tuntunan Islam menjadi cahaya kita, menjadi jalan hidup kita. Insya Allah kita akan menjadi sukses, mulia, nikmat, bahagia, hasanah dunia, hasanah akhirat, dan kita bisa menjadi suri teladan, bisa menjadi rahmatan lil alamin untuk membangun kemaslahatan di muka bumi ini. Nah, itu salah satu waktu yang terbaik, karena ada rentang waktu 30 hari. Kalau dilatih dengan ulangan sampai 30 hari, insya Allah sudah menjadi habit. Sehingga setelah selesai bulan Ramadan, maka disimpulkan atau disimbolkan di dalam Islam, mestinya kita memasuki bulan Syawal menjadikan kita meningkat semuanya. Pondasi kesucian pikiran kita, hati kita, dan fisik kita akan membangun kekuatan untuk kita meningkatkan kualitas kita, membangun kemaslahatan di muka bumi, menjadi rahmatan lil alamin yang semakin produktif, sehingga kita mendapat berkah dalam kehidupan kita. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita diskusi. Tetapi yang terpenting mindset untuk menjadikan kesadaran kita penuh untuk menjadikan bulan Ramadan ini training bagi beberapa hal yang kita rasakan masih kurang. Nggak care terhadap halal haram, nggak care terhadap membina anak, nggak care terhadap membina anak buah di lingkungan pekerjaan kita, nggak care terhadap ibadah kita, doa-doa kita, sholat kita, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadikan sharing untuk meningkatkan, saling mengingatkan, untuk membangun semangat menjadi hamba Allah yang lebih berkualitas, menjadi hamba Allah yang lebih memiliki kemampuan untuk membangun kemaslahatan, membangun rahmatan lil alamin. Monggo, silakan kita sharing. Oke, Mitra Pas, perbincangan yang akan sangat menarik ini akan semakin menarik saat Anda masuk bertanya ataupun juga berkomentar di pagi hari ini, masuk di SMS dan WhatsApp maupun juga telepon. Menyapa panjenengan yang pagi hari ini sudah masuk di telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, terputus Ustaz. Oh, terputus. Di pagi hari ini sayang sekali. Anda bisa mencoba lagi untuk masuk di telepon 02953858877. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Pak Abdullah. Monggo Pak Abdullah. Sahlan ala wasahlan, sahrul ya Ramadan. Iya, amin. Alhamdulillah. Ya, saya mohon penjelasannya ya untuk di bulan puasa ini untuk mengalap fitrah dan syafaat barokahnya di dalam puasa ini. Apakah kita selain amal jariyah? Aduh, terputus lagi nih Pak Abdullah. Ini mungkin jaringannya kurang stabil begitu di pagi hari ini, sayang sekali. Dan untuk yang sudah masuk di WhatsApp pagi hari ini, terima kasih. Dari Pak Sin, assalamualaikum Ustadz. Bulan puasa, bulan ampunan. Nah, lantas bagaimana jika kesalahan kita ini terlampau banyak? Apakah kita masih pantas mengharap ampunan? Terima kasih. Jadi gimana tadi? Bulan puasa ini kan bulan ampunan. Lantas jika kesalahan kita terlampau banyak, apakah masih pantas mengharap ampunan? Iya itu. Allah
berkali-kali kita diberikan informasi innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu andaikan ada manusia yang dosanya sebesar bumi, tambah lagi, dia pernah apapun membunuh dan sebagainya, kalau dia minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan taubatan nasuha, fa insya Allah dia akan diampuni oleh Allah, bahkan dikasih suatu reward oleh Allah, dia akan disayangi. Allah akan menyayangi hamba Allah yang Ghafurur Rahim. Itu menjadi keimanannya, yaitu dia minta ampun sesungguhnya, dan dia yakin setelah diampuni itu sesuatu yang oleh Allah disediakan rahim, kasih sayang Allah yang luar biasa. Jadi seperti itu. Nah karena itu mari kita nggak pernah bosan-bosannya selalu istighfar sebanyak-banyaknya, karena istighfar itu sifatnya zikir, dan zikir itu konsep Allah dituntunan kepada kita untuk sebanyak-banyaknya. Yang apapun, kalau kita bahkan kalau kita syirik tapi minta ampun, habis itu tidak syirik, itu akan diampuni. Semuanya bisa diampuni. Yang tidak diampuni itu kalau kita syirik terus kemudian tembus, kita dipanggil oleh Allah, nggak sempat kita minta ampun, maka dosa syirik itu nggak bisa diampuni. Contoh seperti itu. Nah karena itu semangat terus sambil karena kalau kita ini minta ampun cuma basa-basi lewat mulut, diulangi lagi, itu yang oleh Allah tidak diharapkan. Bahkan Allah akan murka kalau kita ini menganggap minta ampun itu hanya sekedar main-main. Tetapi bukan berarti kita ini, loh aku bolak-balik ngulang, tapi memang di dalam proses kita memperbaiki diri, apalagi mungkin dosa-dosa besar, misalnya molimo dan sebagainya, itu perlu proses. Tapi setidaknya upaya kita ini di dalam on the track, ada kesungguhan dan sebagainya. Perkara kadang-kadang kita terus menurun, ya itulah konsepnya, karena ada setan yang mengganggunya dan seterusnya. Dan mungkin kita berdosa di tempat lain atau membuat kesalahan di tempat lain, dan kita minta ampun dan sebagainya. Tetapi kalau kita menjadikan ampunan ini cuma basa-basi di mulut, padahal yang kita lakukan ini banyak dosa-dosa besar. Ya, misalnya contohnya di Allah itu memberikan contoh pada saat umpamanya kita berada di pesawat terbang atau di kapal laut, begitu buahnya ombak itu kita terperipil penuh keikhlasan, sepenuh hati ndonga sama Allah. Begitu selamat kita lali sholat, lali minta ampun. Kalau itu berulang-ulang, maka jangan lupa Allah memberikan suatu tuntunan. Ingat loh, mungkin suatu saat doa-doamu itu nggak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena itu menganggap main-main. Sudah bolak-balik dibantu. Ini contohnya. Namun konsep yang benar di dalam kita istighfar, kita diharapkan sebanyak-banyaknya, terus kemudian menyadari, kemudian kita latih. Nah di dalam bulan Ramadan inilah kita latih perbaikan diri kita, hijrah diri kita, hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang baik. Itu monggo silakan. Oke, baik. Dan Mitra Pas yang pagi hari ini tadi juga sudah masuk di telepon dan sempat terputus Pak Abdullah. Ini mohon pencerahan begitu Pak Juli. Ngalap
manfaat atau barokah dari bulan puasa selain dengan tadarus dan ibadah-ibadah yang lain? Haruskah kita silent dari hal-hal madorot atau seperti apa? Dari Pak Abdullah di Gunung Wungkal. Nggih. Jadi kita di dalam membangun kehidupan ini kan tidak pernah kita nih berada di area yang sempurna. Tetapi Allah tidak melihat atau tidak memfokuskan kepada kesempurnaan itu. Tetapi Allah lebih banyak fokus untuk bagaimana niat dan upaya kita. Jadi misalkan contohnya di dalam Rasul itu, dalam berdakwah itu, dia sudah sungguh-sungguh, dia dengan niat seluruh hati, nggak ada yang ditutupi dan sebagainya, dan dia berjuang sungguh-sungguh. Bahkan kalau itu menegakkan kebenarannya dalam rangka untuk memenangkan kebenaran itu, terus kemudian diperangi, bahkan harus berani kita merangi sampai kita akhirnya menang. Nah, sehingga pada kondisi kita berada di situasi tertentu di mana banyak mudaratnya atau yang lainnya, maka yang terpenting bagi kita itu niat azam yang sungguh-sungguh, bagaimana kita mengupayakan terus mengurangi mudarat-mudarat yang ada di dalam kehidupan kita, ya, atau istilahnya kita meminimalisir potensi mudarat akibat dari apa yang kita lakukan untuk dirubah menjadi yang lebih maslahah. Dan ini butuh proses, butuh perjuangan, dan insya Allah sesuai dengan janji Allah, waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam jalan kebaikan, insya Allah Allah akan memberi jalan-jalan keluar yang baik. Intinya mungkin demikian. Kembangannya banyak sekali. Ya mudah-mudahan paling tidak kita sadarin dulu dan ada upaya sungguh-sungguh menuju kepada kebaikan-kebaikan yang ada, termasuk meminimalisir potensi-potensi timbulnya mudarat dalam kehidupan kita. Ngaten je. Monggo yang lain mungkin. Kemudian tadi juga Pak Abdullah mengaitkan begitu dengan tasawuf terkait dengan ibadah puasa, adanya takhalli yang artinya proses pembebasan diri dari sifat-sifat tercela, kemudian dilanjutkan ke tahalli, di mana setelah terbebas dari sifat tercela adalah mengisi dan berhias diri dengan sikap-sikap terpuji, dan terakhir adalah tajalli, bahwa kita itu manusia yang dilihat oleh Allah. Nah, proses-proses seperti itu adakah kiat-kiatnya, Ustadz? Nah, itu memang di dalam kehidupan manusia. Kita sudah berada di makom masing-masing sesuai dengan kebiasaan, niat kita dan sebagainya. Tapi Allah itu enggak membatasi makom itu. Allah justru memberikan cahaya. Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Ini salah satu contoh saja. Nah, upaya itu, ikhtiar itu yang harus dijihadi, harus disungguh-sungguhi, manjat wajat. Apa sing dodok dengan kesungguhan, maka tembok apapun, kesulitan apapun akan jebol. Contoh seperti itu. Nah, itu perlu berproses. Nah, di tempat puasa ini salah satu yang baik. Paling tidak konsep pensucian diri dan pengendalian diri. Karena itu kita bikin program-program. Ilmu manajemen itu akan berlaku. Plan to check action, plan to check rencanakan, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Cek lagi, terus action perbaikan. Cek lagi, action perbaikan. Jadi seperti itu. Nah, karena itu mari kita sikapi semua ini menjadikan diri kita
berada di konsep rasa syukur, di mana kita mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita nikmati melalui panca indera kita, melalui rezeki yang kita sudah terima. Sekaligus rasa syukur itu menimbulkan semangat untuk memperbaiki terus, karena memang kita makhluk dhaif, karena banyak sekali setan yang ada di sekitar kita, yang ini musuh yang nyata, yang selalu ingin membelokkan hati kita, pikiran kita, dan seterusnya. Nah, itu akan lebih baik lagi kalau kita senantiasa merenung, tafakur, mencari wawasan-wawasan ilmu yang sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang lebih kompeten, sehingga gabungan wawasan dan gabungan hati nurani yang semakin bersih itu akan menjadikan keimanan kita makin kokoh, makin kokoh. Apalagi kalau dipraktekkan menjadi amal soleh, iman amal soleh, begitu menyatu akhirnya menjadi kokoh. Karena banyak orang beramal itu tidak disertai iman yang utuh gitu. Tapi kalau disertai iman, ya Allah, saya mau ke Surabaya, saya mau silaturahim, ya Allah, dan ini perintahmu, ya Allah, begitu banyaknya manfaat, ya Allah, maka bismillahirrahmanirrahim. Nah, misalkan seperti itu, mohon keselamatan dan kelancaran, misalkan seperti itu, maka insya Allah Allah akan memberikan kelancaran itu manakala kita berjalan dengan hati-hati. Bukan terus bareng ngomong ngono, bareng berdoa begitu, terus kita ngebut sapol-pole, tidak hati-hati, ngantuk di tekad, di tol misalnya gitu, ya terjadi kecelakaan, potensi kecelakaan gitu. Ya, saya kira gitu ya. Itu proses-proses seperti tadi itu dijalankan oleh orang-orang tertentu, tapi proses itu memang membutuhkan waktu dan membutuhkan kesungguhan. Semakin tinggi makom atau kebiasaan pada leveling yang lebih tinggi, insya Allah kita akan semakin berkah, semakin menjadikan diri kita ini hasanah dunia, hasanah akhirat, insya Allah. Ngaten je. Mungkin ada yang lain. Oke, Bang Joni juga menyapa mitra pas di pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Nah, mengenai materi training bulan Ramadan, ini menurut beliau ini juga ingin gabung. Nah, bagaimana menjaga berat badan dalam berpuasa? Bagaimana kalau kita merasa kehilangan otot? Lantas cara menyikapinya. Nah, ini barangkali untuk tataran keimanan kita yang paling bawah lah, yang merasa wah kalau puasa capeknya luar biasa, begitu lunglai dan lain sebagainya. Ustaz, mohon motivasinya. Iya, memang betul Pak J. Jadi apalagi orang-orang di dalam level bawah ini, sebagian dari mereka keimanannya atau ibadahnya masih lemah atau jiwa agamanya masih lemah. Maka orientasi pekerjaan fisik yang berat itu menjadikan mudah untuk istilahnya menjadikan gak apa-apa kita puasa, gak puasa maksudnya. Nah, itu sudah kebanyakan orang mungkin begitu pikirannya. Nah, tetapi konsep puasa memang sebetulnya sangat baik, ya, dan itu sudah dilakukan banyak orang, ya, karena tubuh ini sebetulnya justru kita sikapi dengan penuh atau dengan ilmu yang utuh, ya. Dengan adanya sahur diakhirkan, dengan berbuka itu diawalkan atau dipercepat, kalau begitu sudah buka yang cepat-cepat toh, dengan minum yang manis, dengan makanan yang manis, entah kurma, entah apa, sehingga bisa cepat pulih. Nah, di akhir itu kan berarti energi simpan. Nah, selama puasa itulah terjadi proses pensucian fisik kita.
Di situ kan bahkan ada profesor-profesor yang masuk Islam gero-gero itu, yang dari Jepang itu. Karena di situ seakan-akan sel-sel yang jahat, sel yang jelek, sel yang negatif, sel yang berbahaya, di saat orang sudah lapar, ya mungkin setelah asar atau bagaimana sudah lapar, apalagi dia kerja keras begitu, maka sel-sel jahat ini akan dimakan oleh sel-sel yang baik. Nah, berarti ada proses pensucian ini. Nah, apapun kalau kita lakukan pekerjaan memang capek, tapi ya istirahat, sholat, seger dan sebagainya. Namun kalau ini malah justru dijadikan produktif di dalam sejarah Islam, di bulan puasa ini beberapa kali terjadi perang. Rasulullah memberikan suatu gambaran pada saat bulan Ramadan itu produktivitasnya malah menaik, karena pikiran dan hati kita diliputi dengan keimanan, maka kita bisa lakukan dengan baik. Nah, begitu. Secara alamiah puasa ini memang membuat kita lapar, membuat kita sedikit lemah. Tetapi sedikit lemah dan lapar itu belum bisa mematahkan untuk kita akhirnya tidak bekerja. Begitu. Karena yang membuat kita bekerja itu semangat kita, hati kita, pikiran kita. Kalau niatnya memang golek duit untuk rumah tangganya dan sebagainya, ya apapun dia lakukan. Karena kan memang begini ya seperti kayak orang di lomba, orang lari dengan jauh pun masih sanggup, orang ngangkat di jauh pun tidak sanggup. Orang misalkan di Bali itu perempuan-perempuan naik turun gunung dengan membawa batu di kepalanya, itu ya enggak masalah, padahal sampai siang. Ada tukang-tukang itu kalau sampai siang pun juga enggak masalah. Dan yang lucu, saya pernah menemui beberapa orang ya di waktu yang berbeda. Dia termasuk pekerja keras, misalnya tukang atau apa. Dia justru menikmati itu. Karena apa? Karena keimanannya membuat itu. Insya Allah dengan kita berlapar-lapar dan sebagainya. Apalagi pernah ada saya ngelihat itu, dia mindsetnya sudah genah gitu. Genahnya gini, nah ini justru akan merangsang sehingga kita terhindar dari masalah-masalah kolesterol, masalah apa kanker atau apa gitu. Jadi akan mensucikan diri dia baik secara material maupun secara ukhrawi. Nah, itu membuat semangat. Jadi kalau membuat orang bisa bekerja semangat itu sebetulnya bukan masalah fisiknya saja. Bisa aja orang makan enak, mau makan terus malah ketiduran, malah capek, malas kerja dan sebagainya. Nah, ini sudah terbukti karena memang dianjurkan bersahur itu di akhir waktu, ya, dipepetkan di menjelang subuh. Terus pada waktu berbuka dianjurkan untuk segera berbuka dengan yang manis-manis. Nah, itu menjadi penting. Dalam banyak penelitian justru tidak bisa dijadikan ukuran orang yang berpuasa itu lantas terlalu lemah terus akhirnya dia nggak bekerja, mendingan tidur dan sebagainya. Nah, boleh memang tidur memang begitu, tapi kalau pekerjaan yang physically luar biasa kayak wong sing tukang momot sana momot sini, bongkar muat sana bongkar sini, tukang atau apa atau tukang becak, ya itu secara physically kan tumbuh. Tapi banyak dibuktikan bahwa orang yang bekerja berat pun dan sungguh-sungguh pun di puasa ini sudah dalam kondisi memang lemah, sedikit lapar, ya cukup lapar, ya karena cuma berapa jam, 12 jam ya anggap aja gitu, tetapi ini
masih cukup energinya untuk begitu. Kalau dipakai pekerjaan, justru disitulah reaksi positif, menurunkan kolesterol, menurunkan berbagai racun-racun dalam tubuh kita karena dimakan oleh sel-sel itu akan semakin menyehatkan, sehingga dia akan sangat-sangat sehat. Nah, ini di zaman Rasul dulu yang kesana kesini banyak jalannya di padang pasir yang sebagainya, itu mau poso pakai kurma 3 biji aja kuat dia berjalan dan sebagainya. Ini masalah kebiasaan. Nah, di tempat yang memang orang malas ya, walaupun disiapkan makan banyak pun ya tetap malas, maksudnya gitu. Nah, secara ilmiah energi masih ada dan segera direcovery pada saat buka puasa. Insya Allah pekerjaan itu walaupun berat, tapi kalau disertai keimanan dan wawasan yang benar tentang banyaknya manfaat puasa, diantaranya memakan sel-sel yang racun-racun yang ada di tubuh kita, insya Allah itu menjadi suatu bekal semangat untuk terus bekerja dengan baik. Dan terbukti di mana-mana itu begitu. Apalagi kalau kita sudah terbiasa pada sunat itu ya. Misalkan Nabi Daud kuat sekali waktu perang dan sebagainya, dia sudah terbiasa puasa sunat, sehari puasa sehari enggak, misalkan seperti itu. Itu sudah tubuhnya akan menyesuaikan. Dan tubuh kita luar biasa sebetulnya. Memang secara fisikally semakin sore gitu sedikit melemah, tapi bukan berarti itu membahayakan, tetapi justru sangat reaktif untuk memperbaiki kondisi tubuh kita. Tentu pekerjaan itu mungkin menurun secara tenaga, tetapi masih dalam koridor yang boleh dikatakan normal. Ngaten sih. Mungkin ada atau sudah selesai nih? Ustaz, sudah selesai Ustaz. Baik, mitra pas yang dirahmati Allah. Jadi kajian ilmiah tentang puasa itu begitu luar biasanya, sampai ada profesor yang mendapatkan Nobel gara-gara kontekstual puasa ini pada kondisi yang sudah lapar, ternyata ini sangat produktif. Sel-sel yang baik memakan sel-sel yang menjadi racun atau yang membahayakan kita. Itu bisa dilakukan dengan cara kita puasa berlapar-lapar tadi seperti itu. Nah, kalau itu bisa dimasukkan, mudah-mudahan puasa ini menjadikan kita tetap produktif, bahkan malah meningkat dengan kesucian, dengan track yang berada di jalan lurus, mudah-mudahan memberkahi kita. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.